Marco Randi dan Sarah Tobing live TikTok GMHR Show 40 jam. 30 September sampai 1 Oktober 2024. Nonton di TikTok @HardRockinLive dan dengerin di Hard Rock FM Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Udah mulai tidak seimbang. What's good? Good morning. Chemistry-nya sudah mulai hilang. Iya. Tapi masih nemenin lu sampai jam 10 malam besoknya. Habis ini kita akan bersama salah satu konten creator favorit ibu-ibu. Iya. Beliau ini sangat berprestasi menjadi ini ya. Juara 1 17-an. Dalam konteks apa nih? Enggak, dia tuh suka ada di ini bang. Apa ya? Kenapa? Mic buat dia mic-nya. Oh, mic-nya mana? Woi, panitia. Ada di situ kayaknya, ada di situ. Iya, jadi beliau ini adalah salah satu penghuni grup WhatsApp ibu-ibu. Ibu-ibu, betul sekali. Suka di-share juga videonya karena relate dengan kehidupan ibu-ibu ya. Iya, salam kenal semuanya. Salam kenal juga Enda. Mama 2 baby. Mama 2 baby. Oh, punya 2 anak, iya. Mama 2 baby. Hari ini kita mau ajak ya. Siapa sih Sal? Nama aslinya Agung. Agung, tapi punya nama panggung Karmalogi. Karmalogi. Oh, cantik. Ih, ada bebek ya. Dia itu cantik. Identik dengan bebek ya. Iya, itu kan biasa. Mungkin dia suka ayam. Gimik-gimik influencer aja. Biasa tampil beda. Tampil beda aja. Iya. Kayak lo gitu dengan kecadelan lo kan sebenarnya gimik kan. Iya, gimik. Sebenarnya gue latah. ayam gitu. Kalau aku kan gimiknya cucok serba kuning, Bo. Gimiknya kan pernah kecelakaan padahal bohong. Hai, hello. Kuning banget nih kayak labu siam. Silau banget nih matahari pagi. Waalaikumsalam. Dimana nih kita duduk? Sini ya. Thank you for coming loh. Rumahnya jauh ya di Jambi kan? Tes. Enggak. Di mana? Di Manokwari. Jauh ya, 7 jam perjalanan udara. Gimana, masih sehat? Masih sehat. Alhamdulillah. Mata ngantuk 1 sih. Mata ngantuk 1 ya. Ini bubu ya? Hah? Ya, itulah bubu ya? Lah Bibi. Boneka syaiton. Enggak, itu kayaknya penyembahan berhala deh. Penyembahan berhala. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik. Kita mau nyapa dulu teman-teman yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Yes. Wow. Hello, how is it going? Masih semangat. Enggak tahu, enggak janji. Merekanya masih semangat, kitanya yang enggak tahu. Kamu adalah guest ke-13. Iya. Wow, Jadi dari total berapa guys sih? 35 lebih. Ya enggak, it's more than 35 plus lah. Kayak 40 lah, 40-an gitu. Karena ada beberapa yang grup. Mau temenin enggak? Enggak, aku punya social anxiety soalnya. Sebelum kita lupa, ini Iya. mau ngingetin dulu untuk teman-teman yang lagi dengerin di on air dan juga di live TikTok. Iya. Kalau Marco dan Sarah ini lagi ingin bangun sekolah di Wamena, Betul. nyumbang kali ya kali lu Tahu. 150 juta pertama lah. Kebanyakan. 150 juta pertama, terserah deh lu mau berapa aja. Lu bisa klik di kitabisa.com/Papua Menanam. Papua Menanam. Tapi balik lagi ke Agung Karmalogi. Kasih paus. Paus. Nyumbangnya kasih paus ya. Paus boleh. Boleh. Galaksi boleh. atau paus ya. Iya. Tapi Nanti Marco sama Sarah langsung gitu ya. oh gitu ya kehidupan TikTok live. Aku sih gak pernah live ya. Kalau Marco Rani sering tuh Dikasih mukbang. kayak gitu tuh joget. Iya. Oh gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal Karmalogi, aku pertama kali ketemu kamu itu probably 10 tahun yang lalu. Iya, tadi Udah lama banget ya. baru cerita-cerita Iya. di depan ya kan. Percaya atau nggak percaya, aku ketemu Sarah itu dari 10 tahun ya emang ya? 10 tahun. 10 Karena tahun aku lalu. di radio juga 10 tahun. Itu kan karir pertama aku. Bayangin dulu Sarah itu adalah produser magang. Enggak, produser udah- beneran, udah- tapi tampaknya kayak magang ya. udah- Tampang aku kayak Mukanya magang. magang ya. Itu udah nggak Produser tetap. produser tetap ya. Produser tetap. Produser tetap dari gua ngikutin dia update-annya gitu dari yang di apartemennya bareng-bareng rame-rame itu Yang sama mana? temen-temennya ya. Yang mana Dulu- itu ya? Dulu kayaknya masih di Kosan apartemen. kali. Masih tinggal di Kosan ya, jalanan apa? kan aku. Heeh. Tinggal di jalan di bawah kolong jembatan Ciawi. Manusia silver. Manusia Manusia Aku kan silver. suka kesehariannya nyilper bang. Nyilper. Dulu kamu ketemu sama aku waktu kamu lagi promo band. Betul. Laki banget. Promo band. Jakarta keras ya. Jakarta bebas segalanya. Beliau dulu itu
bertato, sekarang masih juga bertato kan, bertato. Terus dia juga dulu seorang vokalis yang pakaiannya itu sangat skena dulu. Kalau zaman dulu bilang bukan skena, Apa Ini. tuh? hipster. Oh hipster, kalau nongkrong teh di Gudang Sarinah mungkin ya Kak ya, Iya, sambil promo-promo betul. album atau lagu-lagu. Band apa dulu namanya? Jadi dulu tuh sempat punya bandnya tuh elektropop gitu. Apa jenengnya kembali? Jenengnya ODDS, Odds. Odds ya. Terus itu under organic labelnya Malik Music. iya. Karena produsernya kenapa kita jadi Jawa Timuran. Karena produsernya dulu Widi Puradireja, Malik and the Essence ya. Oh, Kakak Oke. Widi. Baiklah. Sampai sekarang masih ngeband? Enggak dong. Enggak dong. Kan Udah maksudnya- nyaman dengan pribadi yang sekarang. Pertama, boleh aku tebak nggak kira-kira kenapa menjadi content creator full daripada anak band? Kenapa? Inilah. Oh iya Nih, iya iya ini iya. dong. Udah tahu ya targetnya di mana ya. Iya dong. Kalau kita maksain nyanyi terus, saingan kita Enjip, Liodra gitu ya kan. Kalah Kita saing ya. kita suara kita nggak semenggelegar mereka dan nggak secantik mereka gitu ya, Betul. Tibi ya Yang kan. kedua, kalau saingannya laki teh kurang indie karena saingannya ada Perunggu gitu. Band-band baru Pesta Pora. Betul, Bilal ya Bilal kan, kita Indra kurang Jaya. berewokan. Adian Adian Khalif Khalif. gitu. GAC gitu kan Ya, susah Kan ya susah Beb. banget, dipikir-pikir berat banget ya. Apa gue ngondek aja ya gitu. Tapi Beb dulu tuh udah Beb, udah mulai bahasa Udah Beb, nyaman nih. udah kayak di salon. Ah. Tapi Beb dulu setelah kamu ngeband itu, kamu dulu nggak langsung jadi content creator kan? Enggak langsung. Jadi apa tuh kamu? Kebetulan ini beneran ya, profesi aku tuh dari dulu tuh ganti-ganti. Apa aja? Awalnya aku itu adalah guru Abri kan? bahasa Indonesia. Oh, Serius? for real? Ya, di SMA Negeri 6 Bandung. Oh, Iya. akang-akang. Dulunya guru bahasa Indonesia, terus hijrah ke Jakarta. Kenapa? Karena waktu itu waktu di Bandung itu sempat jadi penyanyi band di kafe dulu nih. Oke. Oh, oke. Ikutanlah ada audisi musikal, Oke. teater musikal gitu di Jakarta. Terus kita ikutan ternyata lolos. Oh. Dan musikalnya itu adalah tuh. waktu itu jangka panjang, soalnya itu musikal Laskar Pelangi sama Oke. Mira Lesmana dan Riri Riza gitu. Riri Riza. Abis itu aku ngeband. Ngeband. Abis ngeband itu sempat bandnya kelar karena sebenarnya di band itu sempat karena kan karakter gue tuh sebenarnya sehari-hari tuh begini. Oh iya. Oh, ayu banget ya gini Iya, kayaknya sayangnya. begini Coba ya sayang karakter sekali Sampai lagi. tegas karakter ya. aku asli gini gitu ya kan. Tangannya di dada ya kita Iya, tempelin. iya, iya, iya. Tapi waktu itu sebenarnya tibalah di persimpangan kata bandmates gue itu. Iya. Jadi lu tuh mau kayak gimana gitu. Nggak bisa lu petakilan kayak begini. Sementara Oke. kita bandnya tuh elektropop gitu ya Oh, kan. nggak emang- boleh keriting bibirnya ya. Sarah tahu ya Tahu member dong. band gue tuh semuanya cool Laki kids banget gitu. kayak you Laki-laki. cannot sit with us titik. Kalau sekarang tuh Starboy ya istilahnya Iya, ya. Starboy. Bandmates gue tuh Starboy gitu. Sementara gue tuh kayak gue petakilan dan gue memaksakan persona gue di atas panggung tuh harus gitu. Oh berarti gitu ya. berarti sekrup kamu lumayan kenceng ya waktu ngeband itu ya. Kencang, Oh, ya kan. suka deh. Sampai akhirnya kayaknya enggak deh, gue lebih milih jadi jati diri gue sendiri. Bukan di Akhirnya situ. gue pisah dari band, gue jadi pelukis. Oh pelukis dulu. Coba lagi nih. Jadi Dari pelukis, awal? tapi jadi pelukis itu emang waktu itu sempat emang beneran melakukannya secara profesional. Oke. Kita udah 2 kali pameran di Art Jakarta, Heeh. di Art Moments juga gitu. Dulu di galeri gue tuh di Antasari situ ada namanya Gudang Gambar. Oke. Nah, abis itu berlanjut lagi petualangan kita sampai akhirnya apa ya, kerjaan yang gue tuh visual bisa, gue ngerti musik juga gitu ya. Oke. Jadilah kreatif di kreatif agency sampai ke jabatan kreatif director dulu. Oh. Sekitar 4-5 tahunan lah. Udah gitu. lumayan tuh. Lumayan. Ya. Lumayan. Nah, cuman waktu itu tuh demand digital campaign itu mulai banyak pre pandemic itu. Oke. Ya. Mulai banyak brand-brand yang pengen campaignnya tuh secara digital lah. Iya. Nah, mau nggak mau kan kita harus belajar dan menyelami
algoritma yang gitu-gitu kan. Ya udah deh coba-coba bikin konten juga gitu ya kan. Sekalian gitu coba-coba bikin konten. Ternyata banyak yang suka, ternyata penghasilan gue lebih gede bikin konten daripada kerja sama lu pada ya. Resign deh gitu. Akhirnya kita resign dari agensi dan jadilah diri kita yang sekarang ini gitu. Kamu mau nggak jadi konten kreator yang rajin konten, Marco? Aku mau banget. Gimana sih tipsnya biar tetap rajin mulu tiap hari? Jangan males. Kalau disuruh tuh dengar kalau kata orang tua gitu. Jangan kayak capek gitu. Baiklah, itulah awal dari kamu menjadi konten kreator. Masih ingat konten pertama yang kamu buat? What is your niche? Konten pertama ya awalnya joget-joget lah, apalagi ya kan. Karena kan kita nggak tahu harus ngapain, joget-joget aja gitu. Coba jogetnya gimana? Yang ini dulu yang rame pertama kali konten gue yang rame pertama kali turung tung itu loh. Turung tung kasih manis ini go. 2000 berapa nih? Ziko apa sih Ziko? 2000 berapa ya? 2021 ya? 2021 ya Ziko itu ya. Itu loh yang Any song. Tung. Tereng teng. Tereng teng. Ya. Biasanya kan Iya. kalau misalnya joget torong-tong itu ada caption kan. Soalnya lu yang bingung. Ya itulah pokoknya gitu. Iya. Kau pun dulu katanya penyanyi. Kalau menunjukkan lagu turung tung. Kayak mana kita mengerti, Pak? Iya juga ya. Turung Kan tung. penyanyi. Pantas dia jadi konten kreator sekarang. Gitu. Itu Terus awal mulanya. Terus sebenarnya tuh ada momentum tersendiri nih, tersendiri yang The big hit ya? Membuat turning pointnya kita lah gitu untuk akhirnya fokus itu adalah di saat pandemi dulu. Kebetulan aku sempat aku mengalami ditinggalkan sama salah satu orang gitu. Dan sebenarnya bukan gara-gara pandemi sendiri gitu, tapi taulah S-word lah ya kita sebutnya ya S-word. Apa gitu. tuh S-word? S-word tuh apa ya? Ini soalnya sambil live nih. Jangan Kang, iya. jangan Kang. Iya. Itulah Maksudnya kunaon intinya ininya, gitu. bahasa Indonesianya apa? Memutuskan untuk memisahkan diri dari dunia ini. Meninggal. Ya, meninggal karena The S-word. S-word gitu. Dan alasannya karena ternyata di era pandemi itu dia merasa kesepian. Karena dia ngerasa nggak punya teman ngobrol, nggak punya kayak gitu. Nggak punya siapa-siapa. Ya, dan disitulah turning point. Aku pengen jadi konten kreator yang emang menghibur pada saat itu ya. Pada saat itu menghibur orang-orang yang emang kesepian gitu. Dan seiring dengan campaign atau moto utama aku untuk menghibur orang-orang kesepian, seiring berjalannya waktu ternyata yang paling banyak merasa kesepian dan mempunyai tendensi untuk melakukan hal yang seperti itu sahabat aku lakukan itu adalah ibu rumah tangga. Masa? Iya, karena ternyata menurut survei juga ibu rumah tangga itu adalah sosok atau profesi yang paling banyak merasa kesepian gitu. Cuma daily activity mulu. Akhirnya aku merelatekan diri dengan niche ibu-ibu atau bunda-bunda sampai akhirnya sekarang aku nih dikenal sebagai sahabat bunda-bunda Indonesia. Karena beliau ini sering sekali berseliweran di teman-teman ibuku di grup WhatsApp-nya. Paling up to date mengenai gosip-gosip ternama di Indonesia. Love that, very demure, very cute sih. I like that very much. Tapi dulu tuh nggak ada bebek. Ini sejak kapan? Cerita soal bebek. Jadi awal mula di TikTok sendiri mulai ada program afiliasi, alias keranjang kuning, gitu ya kan. Nah aku waktu itu terpilih jadi salah satu konten kreator di TikTok yang diberi kesempatan untuk mencoba keranjang kuning secara beta. Gitu, beta version keranjang kuning tuh di kita gitu. Tapi waktu itu tuh kita belum bisa milih barangnya mau berafiliasi dengan siapa. Jadi dicomblangin nih sama TikTok Indonesia. Nah kebetulan kita dicombelanginnya sama yang jualan bebek karet. Bayangin sendiri gitu ya. Kita kudu gimana gitu. Mohon maaf gitu ya. Jualannya gimana? Mohon maaf kita jualannya gimana gitu ya kan. Yang lain enak dicombelanginnya sama usaha baju gitu ya kan. Ya udah fashion. Gue dikasih bebek karet, bayangin gitu. Mau adegan sambil di bathtub keren-kerenan juga nggak keren gitu ya
ya kan. Iya. Akhirnya ya udah deh coba sambil ngonten sambil taruh deh di atas kepala iseng-iseng aja gitu. Nanti taruh aja si keranjang kuningan di bawah gitu. Terus captionnya yang mau bebek karet kayak gini diklik aja ya kayak gitu gitu. Ternyata ikonik. Lama-lama orang tuh mulai ngeh tuh, oh Agung Karmaloji itu yang ada bebek di atas kepalanya gitu. Akhirnya sampai sekarang jadi image-nya bebek, dan karena emang kita suka warna kuning juga, suka jadi udah nyambung lah gitu. Cocok lah ya. Tapi emang ibu rumah tangga itu suka dengan konten-konten kamu yang meniru keunikan-keunikan yang ada di dunia. Jadi kan mungkin kalau Marco FYP-nya nggak ada Agung nih, gue jelasin ya. Cewek-cewek ya. Saya adalah PR dari Karmaloji. Baik, tolong. Kalau beliau ini jelaskan. tuh suka tiba-tiba memakai baju atau kostum atau wardrobe apapun itu untuk meniru tren dari luar. Oke. Ya. Jadi banyak banget, let's say dia ngambil dari Met Gala. Met Gala. Met Gala itu kan kayak kok di luar batas ambang pemikiran manusia bajunya. Dia bikinlah dengan low budget. Ya. Ya kan? Jadi sebenarnya tuh tipe konten seiring berjalannya waktu, Ya. Tipe konten aku tuh lumayan banyak. White lah. Lumayan banyak gitu. Okay. Ada yang emang cosplay disebutnya. Cosplay itu adalah memparodikan fashion luar negeri yang mumpuni gitu ya kan. Cuman kita bikin versi low budget gitu ya kan. Ada yang cosplay, ada juga yang parodi kehidupan. Nah, kalau parodi kehidupan itu kebetulan kita sering memparodikan kehidupan perempuan atau ibu rumah tangga gitu. Pakai kerudungnya dari handuk gitu. Kenapa kita pakai kerudung pakai handuk? Karena kalau misal kerudung beneran itu kan identitas erat juga dengan identitas gender, agama dan yang lain-lain. Kalau handuk kan cewek cowok semua pakai handuk. Kan gitu. cuma Kita kan kadang kita pakai kerudung beneran itu cuma kalau lagi cosplay juga gitu. Oke. Ada juga algoritma kita tuh yang jadi biduan gitu ya kan. Iya, aku suka bikin konten-konten cosplay jadi biduan gitu. Tapi biduannya tuh yang kalau ada lagu Indonesia yang kayak ini dulu yang sempat viral tuh, jadi ada biduan dia nyanyi lagu Don't let me down. Nah, aku cosplayin Don't let me down. Darlinge Hong. Nah, kan gitu ya. Nah, itu. Itu ada yang nanya, "Iku dijepit apa dilem Mas Karmaloji bebeke?" Nah, kagak diapa-apain. Ya, enggak diapa-apain. Dia cuma atas nama berkat dari Tuhan aja itu. Kalau mau beli di keranjang kuning. Nih kalau bisa dilihat nih, rambut aku tuh kebetulan sudah membentuk sarang bebek. Tuh. Oh iya deh. Tuh ya, tuh. Rambutnya emang udah jadi sarang bebek. Berarti kamu setiap bikin konten teh ada bebek di atas, A? Enggak semuanya sih, tapi lebih ke personal branding aku aja identitas kalau diri. kemana-mana lagi ada event. Kalau keluar itu udah pasti pakai bebek di atas Kalau kepala. hilang gimana? Ya beli lagi. Kalau hilang beli lagi. Cuman kalau misalnya pernah ke satu event, ya. Terus bebek aku ketinggalan, aku nggak pakai bebek di kepala gitu. Terus tiba-tiba disuruh silakan masuk ke ruangan ini. Pas lihat di ruangan artisnya ternyata itu ruangannya Nicola Saputra gitu. Jadi orang siap banget. Bang, gini bang. Bang kalau nipu tuh mikir. Netizen Indonesia tuh pinter-pinter tahu. Siap banget. Yang kayak gini nih kan. udah nggak bisa ya pakai gimmick-gimmick gitu ya. Nggak bisa teman-teman. Udah Baik. Yang 40 jam kita yang halus dia. Iya, pelan-pelan atuh kalau mau bohong mah. By the way, Karmaloji ini kan berarti sudah mengonten sekitar 3-4 tahun. Iya betul. Sudah banyak banget konten yang sudah dibuat. Dengan membahagiakan ibu-ibu rumah tangga, sahabat Bunda Indonesia, tadi ada yang bilang SBI gitu ya. SBI let's go. Ketika kamu lagi kreatif blog, pernah nggak? I don't know what to do anymore. Aku boleh jujur gak? Boleh. Aku hamil. Jadi aku tuh punya satu kondisi psikologis. Oke. Mungkin orang mengenal dengan judulnya ADHD. ADHD. Iya. Yang membuat aku tuh hampir tidak punya kreatif block. Karena apa? Karena kepala aku tuh muter terus. Meskipun aku muter, meskipun aku nggak syuting, aku bikin notes banyak banget. Aku selalu bikin notes aku tuh penuh dengan rencana-rencana aku gitu. Nantinya. Aku syuting, aku sama tim aku itu kerja 6 hari dalam seminggu. Kita libur hari Senin. Ya. Ini hari apa? Selasa, Kamis, Senin. Hari Senin. Ya?
Oh berarti hari ini libur ya? Pulang aja kali ya? Jangan dong. Jangan dong. Jangan. Jadi libur hanya hari Senin, kerja 6 hari dalam seminggu. Satu hari itu aku syuting 3-4 konten. Oke. Aku posting satu hari satu konten. Oke. Kadang 2 konten. Dan itu di luar konten kerja sama dengan brand. Kalau ada brand berarti plus 1 lagi. Oh, jadinya ada banking ya? Ada banking, aku banyak banget sampai kadang aku lupa posting. Jadi udah kayak lagi sama tim gitu. Gue tuh punya konten ini ya ampun. Yang gitu. belum naik itu. Gitu. Atau kadang udah syuting nih, udah syuting sesuatu yang lagi trending gitu, yang lagi happening banget gitu. Tapi kedorong-dorong nih, enggak nih harus posting ini dulu, posting ini sampai pas akhirnya waktunya mau posting, ternyata hype-nya udah hilang. Gak usah diposting kayak gitu. Jadi saking banyak bankingannya ya. Betul gitu, karena saking aku banyak ininya juga apa? Ideas. Niche itu apa? Niche. Kayak misalnya kan ada biduan, ada parodi Ininya. ibu-ibu, ada cosplay nih. Segmennya banyak. Segmennya banyak gitu ya. Jadi banking kita tuh lebih banyak lagi gitu, lebih terbuka lagi gitu buat possibility apalagi kayak gitunya gitu. Oke. Banyak ya. Ada beberapa hal yang memang harus disyukuri ketika kita mempunyai kondisi tertentu. Betul. Tapi apa yang lo rasain yang menjadi burdennya, yang jadi kontranya sebagai pengidap ADHD? Anxious setiap saat. I can see that. Anxiety setiap saat aku kayak aku tuh pertama susah fokus. Pertama susah fokus. Ini keriting banget nih jarinya. Gini ya. Susah fokus terutama sama kerjaan aku sendiri gitu ya kan. Kalau ingin fokus ke satu hal gitu, coba nih satu hal gitu. Nanti di tengah jalan aku ke distract ke yang lain. Itu. Terus susah tidur. Jadi aku tuh biasanya kalau udah jam 9 ke atas, aku itu main game. Game apa? Dota 2. Nggak doyan. Dia anaknya follow banget. Game Valorant. Tembak-tembakan. Aku tuh main Dota. Kenapa? Karena kalau udah malam aku bisa memfokus. Karena main game gitu kan fokus kan. Bisa memfokuskan diri sampai akhirnya aku kecapean dan ngantuk gitu. Soalnya kalau enggak isi kepala aku tuh nggak mau berhenti gitu, jalan mulu. Terus anxious untuk hal-hal yang nggak penting juga, semuanya tuh serba harus buru-buru gitu di dalam hidup aku. Dan aku juga punya sejujurnya aku tuh punya social anxiety juga. Banyak orang yang nggak nyangka gitu. Nyangkanya aku tuh introvert, padahal enggak, aku tuh extrovert. Tapi aku punya social anxiety. Atau public anxiety. Social anxiety itu kayak gimana sih? Social anxiety itu adalah ketika aku diharuskan bersosialisasi di luar keinginan aku. Tapi nggak mau padahal lagi mau me time. Kayak kalau dari rumah mau diundang nih ke Hard Rock, bakal ketemu banyak orang, itu nggak apa-apa karena aku udah prepare. Tapi kalau misalnya lagi jalan nih di mall gitu sendirian, Gung kemana aja, wah gitu tuh langsung panik ya, Lo anxious. juga kan? Atau misalnya dapat chat gitu ya, Gung apa kabar, gue ada yang mau diomongin deh, anxious. Itu langsung anxious banget gitu. Iya yang kayak gitu. Jadi ada social anxiety juga, tapi itu semua tuh nggak kenapa kalau misalnya aku udah prepare buat itu semua gitu. Kayak gitu, dan itu tuh nggak enak banget, menyiksa. But thank you for sharing ya darling. Thank you ya. Thank you. Untuk teman-teman yang lagi ada di radio dengerin on air, kenapa? Ini social anxiety-nya ditutupi dengan seperti itu, bukannya kayak kardus. Oke. Yang lagi ada di Hard Rock FM Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Habis ini kita lagu dulu. Dan untuk teman-teman yang lagi nonton via TikTok @HardRockinLive, habis ini kita akan memberikan jeda dulu untuk break. We'll be right back. Marco Randi dan Sarah Tobing live TikTok GMHR Show 40 jam 30 September sampai 1 Oktober 2024. Nonton di TikTok @HardRockinLive dan dengerin di Hard Rock FM Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Punya POV dari Agung yang cuma 37 detik. Ini dong. Aku pun. Good morning Hard Rocker Show Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya. Good morning Hard Rocker Show Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Sarah Tobing, Marco Randi balik lagi bersama the one and only
Agung Karmalogi. Hello, good morning, good morning. Good morning. Ini good morning waktu. BTW gue seneng deh di sini nyapanya good morning karena gue punya sapaan itu selamat pagi bunda-bunda. Selamat pagi bunda-bunda. Mau pagi, siang, sore, malam gue juga bilang selamat pagi. Kalau kita kan Good Morning Hard Rocker Show. Karena emang segmennya namanya GMHR. Betul. Good morning Hard Rocker Show. Masih semangat Agung? Semangat dong. Semangat orang dia baru setengah jam. Iya. Tadi seru banget deh pembicaraan off-air kita. Karena menurut aku dari aku kenal Agung, aku nggak bisa bilang kalau aku tahu Agung sepenuhnya. Iya. Cuma dari tadi cerita Agung pas off-air dulu banget dia pernah punya kasus yang bikin mentalnya agak bengkok. Terus sekarang dia punya POV baru. I'm so proud of you, bro. Alhamdulillah pendewasaan proses diri. pendewasaan diri. Terus tadi kamu juga sempat membahas mungkin untuk hard rockers yang lagi mendengarkan dimanapun lo berada di 4 provinsi di Indonesia ya, Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya yang pengen jadi content creator, kita tanya sama Agung Karmalogi dengan sekarang punya title Mega ya. Mega. Ya kalau Mega. secara Mega bintang di klien-klien lah ya. Mega KOL ya namanya. Ya, Bener sih? Mega KOL. Menurut lo apa yang paling susah? Paling susah itu adalah bertahan ya. Bertahan karena kalau ngomongin istilah gini, mega key opinion leader atau mega influencer gitu ya kan, banyak banget sebenarnya, listnya banyak banget gitu ya. Dan biasanya itu dihitung dari followersnya gitu, misalnya followersnya udah 1 juta ke atas gitu ya di berbagai platform. Tapi kan banyak juga yang followersnya udah 1 juta ke atas tapi kayak ada yang bilang kayak mungkin kalau netizen bilang ya udah bukan era lu lagi. Sakit. Tidak apa-apa. Memang bukan era kita tapi masih terhibur kan? Iya masih. Betul gitu. Nah itu gimana cara kita tetap ada di top of mind. Di top of mind-nya di brand atau di FYP, masih tetap nongol di FYP itu kayak gimana gitu. Ya emang kita nggak boleh malas sekalipun, sedikit pun nggak boleh malas gitu. Sekalipun nggak boleh kayak aku mau break dulu, nggak, dunia dunia sosmed ini kejam sekali ya, nggak bisa kayak aku mau break dulu gitu. Mental health aku nih aku aja nih ya, aku mau liburan ke luar negeri, mau itu seminggu atau seminggu lebih, aku bawa semua tim aku. Aku bawa semua tim aku. Pengen jadi timnya Agung. Boleh sih kalau ada lapangan kosong. Aku bawa 1 koper bagasi yang gede, itu isinya kostum semua. Kostum, tripod, lighting, charger, semuanya. mic, bebek, produk endorsan. Iya. Betul, karena kita nggak bisa lengah sedikit pun. Iya sih. Tapi ngapain sih capek-capek begitu? Ya ada duitnya. Makanya kadang orang yang kayak bilang kayak enaknya kerjaan jadi content creator, duitnya pasti banyak. Kagak tahu di belakangnya kayak gimana gitu. Harus capek dulu, apalagi untuk maintaining angka segede gitu. Itu mempengaruhi mental lo juga kan. Betul. Belum idenya kalau kehabisan gimana, apalagi kalau tiba-tiba dalam waktu 1 jam belum ada tulisan K tuh di likes. Karena 9.989 itu udah drop tuh. Betul. Itu udah drop. Jadi mental-mental yang kayak gitu emang harus dilatih. Even Agung yang udah 3 juta sekarang ya? Iya. 3 juta aja mentalnya harus kamu latih tiap hari kan? Ya. Supaya tidak gampang drop gitu. Jadi lo kuat nggak untuk maintaining itu? Betul. Pressure kiri kanan, apalagi demand klien, ubah storyline, jadwalnya mentok. Betul. Jujur kalau misalnya jadi content creator, jadi influencer atau apapun itu, harga yang harus dibayar tuh apa sih? Harga yang harus dibayar adalah kehidupan mental, kita. Social life. I don't have social life. Kehidupan kita yang harus ditukar dengan itu semua gitu. Ya bisa pilih kehidupan tapi lengah dikit, udah banyak konten-konten kreator lain yang muncul lagi, bermunculan juga gitu. Gimana caranya lu tetap ada di sana gitu. Lu nggak mesti jadi yang terbaik di antara semuanya, tapi gimana caranya lu masih tetap ada di sana, itu yang itu aja udah berat gitu. Itu yang harus. Tapi kalau Agung sendiri setiap bikin konten, pernah lihat nggak komen-komennya gitu? Atau nggak ada nggak komen-komen yang kayak kok dia ngomongnya gini sih, ngajak berantem nih? Oke, sering. Itu tulang punggung kehidupan aku bersosmed. Karena aku sering ngerespon, sering nge-react gitu. Karena apa? Karena audiens kita itu aku
punya platform Ya. itu bukan sebagai aku menetapkan diri aku bukan sebagai influencer Yeah. atau bukan sebagai idola gitu. Yeah. Ya. Tapi platform aku adalah komunitas. Oh. Yang gue dengerin lo dengerin gue kayak gitu. Iya, Imbal iya, baliknya iya, iya. bukan yang ikutin keseharian aku yuk. Tapi nggak apa-apa juga kalau nggak bikin apa-apa, konten kayak gitu. nggak apa-apa kayak Iya. gitu. Tapi kalau aku pribadi aku tidak memposisikan diri di sana gitu. Karena apa ya? Karena ya tadi sesuai dengan tujuan yang sebelumnya gue bilang tadi, gue hadir di sosial media Anda untuk menghibur atau menjadi teman hari-hari Anda gitu. Itu balik lagi ke alasan itu gitu. Nice banget. Kalau Marco Randi sebagai content creator, Iya. menurut Capek sih. Oke, kita langsung aja ke daya juangnya nol. Tapi Agung, kalau tips misalnya ada adik-adik kita yang pengen banget jadi content creator, itu apa yang dibutuhkan untuk memulai? Ya. Wah, ini dia nih ya. Yang dibutuhkan pertama kali untuk memulai adalah kalau lu mau jadi content creator, lakukan karena lu emang passionnya di sana. Jangan menganggap jadi content creator itu adalah jalan pintas biar cepat kaya, please. Karena banyak banget kayak ini. Demi cuan nih, kayaknya cuan deh. Iya. Mungkin ngelihatnya Agung pas 3 juta, kamu nggak tahu pas dia followersnya masih 1000 kan. Lu nggak tahu hal apa yang dia lakukan, sekreatif apa yang harus dia lakukan, dan bulir-bulir otaknya harus keluar lebat ya, supaya seperti sekarang ini. It takes Lihatnya cuma goalnya doang ya, prosesnya kagak. Berarti 2 tahun ya sampai lu dari awal punya vision untuk menjadi content creator teh sebenarnya dari tahun berapa? Dari tahun 2019 akhir sih. 2019 akhir dan baru mulai dilihat orang itu mungkin sekitar 2021. Sekitar 2021 di pandemi juga era kan. pandemi kan gitu. Itu udah mulai tapi yang paling penting tadi kan yang gue bilang please jadilah konten kreator karena emang passion lu di sana. Bukan karena pengen lihat orang kerja jadi konten kreator enak. Gue juga pengen, itu kunci pertama. Kunci yang kedua, bikinlah konten sesuai dengan yang lu pahami, yang lu ngerti gitu. Bukan karena ngikutin hype ya. Bukan karena hype gitu. Jadi misalnya, kayaknya lucu deh kalau gua jadi konten kreator masak-masak padahal gak bisa masak gitu. Jangan. Karena itu membohongi idealisme lu sendiri gitu. Apapun idealisme lu, mau seorang Sarah Tobing dengan bumbu-bumbu dapuran ya. Mungkin dia udah pernah trial segala macam. Bakal datang masanya kalau lu tekuni terus, kalau lu lakuin terus bakal datang masanya. Oh, itu ini dia. Nih gitu. Cocok, gitu. Adonannya yang ini. Jangan harus bisa pertama jangan pantang menyerah melakukannya. Yang kedua tapi harus bisa ngukur batasan juga gitu. Kalau misalnya tapi batasan itu sebenarnya bisa terjadi karena lu membohongi diri lu sendiri sih. Kayak misalnya gue coba bikin konten masak meskipun gue gak bisa masak. Gue udah 2 tahun nih bikin konten masak, kenapa gak naik-naik ya? Passion lu gak akan bohong karena passion lu gak di situ. Tapi ketika lu melakukan passion lu gitu ya, membuat satu konten sesuai dengan passion lu, idealisme lu, dan sesuai dengan materi yang lu ngerti, lu coba aja terus. Itu sih ada temen gue sih, Farhan Frisia tuh yang selalu jadi abang-abang yang melas itu, yang mukanya kasihan ya kan. Oh itu teman kamu. Dia kan melas terus. Lu kan tahu dia melas itu pas dia viral gitu, tapi lu nggak tahu dulu. dari sebelumnya dia melas terus gitu. tapi dia tahu bahwa kelebihan gue nih bikin konten yang sedih melas-melas kayak gini nih. First date sama si Fadia, sama si Fadia terus sedih, dia tekuni terus tapi usaha nggak mengkhianati hasil. Kayak gitu sih gitu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau lo ngerasa kayak usaha lo mengkhianati hasil, mungkin belum saatnya lo menerima hasilnya sekarang. Karena usaha lagi aja karena kata Tuhan, kalau lu belum siap, lu nggak akan dikasih. Tapi kalau kata Tuhan, lu besok sudah siap dan lu siap menerima berkat dari gue, mau lo lagi kehujanan di Tebet pun, lo bakal dapat itu yang lo mau kejar. Tuhan, aku mau BMW.
Nggak siap karena Mazda lo aja masih nyicil. BMW. Tapi sekali lagi Thank you. Agung, Sama-sama. What an insight, darling. Tetap semangat ya. Tolong dukungannya dari teman-teman yang ada di 4 Ya. provinsi itu juga, dan ingat kita juga masih ada charity untuk Papua Menanam. Lo Betul. ke kitabisa.com/Papua Menanam. Papua Menanam. Donasinya katanya Agung tuh mau 15 juta pertama kan? Amin. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Tapi Agung sebelum kita berpisah, Kita ada Wall of tolong Fame. Wall of Fame-nya dulu. Oh, Wall of Fame. Silahkan Silakan. bubuhkan Oke. kenangan Kita kamu. bubuhkan ya. Ya. Ya, silahkan dengan bebekmu itu dengan labu kuning. Kenapa Labubu warna kuning. kuning sih hari ini sayang? Karena dia suka kuning. Oh, kamu suka kuning emang? Kendaraan kita di bawah juga koneng. Oh, kamu suka kuning? Full kuning. aja yang gak kuning. Jangan Ya, dong. jangan. Ini jauh banget. Ini bendera banget deh, dia menyala terang. Iya ya. Kepalanya tuh harus distabilkan gitu ya. Iya dong. Kayak stabilizer. Kalau nggak jatuh. Betul. Itu bebek lagi. Nana. Lu stop cengin anak Stop, orang ya. yang belum ke terapis. Stop, Dia he needs terapi. Kalian kenapa? Iya. Iya. Thank you sekali Terima lagi. kasih Agung. banyak undangannya Sarah, Semoga kita- Marco, Marco. dan Hard Rock semuanya ya. betul. Terima kasih kalian yang Terima sudah kasih. menonton. Abis ini kita akan kedatangan salah satu orang yang paling penting di FFI. Ya. Jadi jangan kemana-mana. Oke, we'll be right back. Marco Randi dan Sarah Tobing live TikTok GMHR Show 40 jam 30 September sampai 1 Oktober 2024. Nonton di TikTok @HardRockinLive dan dengerin di Hard Rock FM Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali.